Shalom Bapak Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kasih Allah meliputi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong. Amin. Kasih Allah melingkupi kita. Kasih Allah melingkupi saya. Haleluya. Lingkupi saya selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Karena kasih-Nya ku tak takut jua. Sebab Allah selalu sanggup tolong kita. Kalau ku tak dapat hidup tanpa kasih-Nya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Kasih Allah melingkupi kita. Kasih Allah melingkupi saya. Terima kasih Tuhan. Lingkupi saya selama-lamanya. Amin. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Berbahagialah orang yang takut padanya. Berbahagialah orang yang takut padanya. Amin. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini.
ini, esok dan selamanya. Curahkan berkat-Mu Tuhan, curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan keajaiban-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan Tuhan, curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan keajaiban-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan kemuliaan-Mu Tuhan, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesus. Sekali lagi, curahkan kemuliaan-Mu Tuhan, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Berbahagialah orang yang takut padamu, berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok. Lagi, yang berbahagia, nyatakan bersama-sama. Berbahagialah orang yang takut padamu, berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok. Sama-sama kita perkatakan berkat Tuhan. Curahkan berkat, curahkan mujizat-Mu, curahkan keajaiban-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Mari curahkan Tuhan, curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan keajaiban-Mu di dalam hidupku. Curahkan Tuhan, curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesus. Curahkan Tuhan, curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan keajaiban-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesus. Curahkan kemuliaan-Mu Tuhan, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesus. Curahkan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Pujian buat Tuhan. Saudara tutup saudara-saudari. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan
memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih, Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih, Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan, bangkit beri saudara, hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Irialabasanda torialabosa, Karabakushai kakaralabasanda torialabasanda torialabosa. Ilialabasanda torialabasanda torialabasanda torialabosa. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka.
pinggangku kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Bapa kami yang di sorga, kami mohonkan perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan bagi gereja Tuhan, agar terhindar dari penyakit COVID-19. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon agar ada kesehatan di dalam hati setiap orang Indonesia, agar bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19 ini. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati, tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohonkan perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit. Kiranya mereka terhindar dari bahaya, terhindar dari malapetaka, dan kiranya mereka diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami mohon pertolongan Tuhan agar usaha vaksinasi untuk menangkal penyakit COVID-19 dapat terlaksana dengan baik tanpa ada efek samping yang membahayakan. Kami mohon agar Tuhan Yesus melenyapkan virus corona yang menjadi penyebab wabah penyakit COVID-19 dari muka bumi ini. Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19, sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan menderita. Kami doakan juga hamba-hamba Tuhan, kiranya Tuhan menolong mereka, dan kiranya Tuhan memakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan dirimu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolonglah kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah ya Bapa hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari dan anak-anak untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai mengatasi pergumulan hidup dengan bersuka cita. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Matius. Kita akan baca pasal 9 ayat 14 dan ayat yang ke-15.
Mari kita baca bersama-sama kedua ayat ini. Injil Matius pasal 9 ayat 14 dan ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Sejauh ini kita sudah melihat kemahakuasaan Tuhan Yesus dinyatakan dalam hal ajaran yang penuh kuasa. Sejauh ini kita sudah melihat kemahakuasaan Tuhan Yesus dinyatakan dalam hal Dia berkuasa atas sakit penyakit. Sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan, bahkan yang pada zaman itu dipercayai hanya Tuhan yang dapat menyembuhkan, seperti kusta dan lumpuh, disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kita sejauh ini sudah melihat kemahakuasaan Tuhan Yesus dinyatakan dalam hal tuntutannya agar kita menghitung harga dan tidak menunda-nunda untuk menjadi murid-Nya. Kita juga sudah melihat kemahakuasaan Tuhan Yesus dinyatakan dalam hal Dia berkuasa atas alam, angin dan danau patuh kepadanya. Kemahakuasaan Tuhan Yesus juga terlihat karena Dia berkuasa atas setan-setan. Juga kemahakuasaan Tuhan Yesus dinyatakan dengan Dia berkuasa mengampuni dosa dan membuktikannya dengan menyembuhkan seorang yang sakit lumpuh. Kita juga sudah melihat kemahakuasaan Tuhan Yesus dinyatakan dalam hal Dia bersedia mengampuni dosa dan mampu mengubah orang berdosa menjadi orang saleh, seperti ketika Dia memanggil Matius, si pemungut cukai, untuk menjadi murid-Nya dan duduk makan dengan pemungut cukai yang lain dan orang-orang berdosa lainnya. Kita melihat di sini bagaimana berjumpa dengan Tuhan Yesus, yang najis tidak akan tetap najis tetapi menjadi tahir. Berjumpa dengan Tuhan Yesus, yang sakit tidak akan tetap sakit tetapi menjadi sembuh. Berjumpa dengan Tuhan Yesus, yang berdosa tidak akan tetap hidup dalam dosa tetapi menjadi orang saleh. Berjumpa dengan Tuhan Yesus, yang lumpuh berjalan, yang dirasuk setan dilepaskan, danau yang bergelora menjadi teduh. Hari ini dari kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus, kita akan belajar bagaimana mengatasi pergumulan hidup dengan bersuka cita. Yang pertama, kita belajar bahwa dari pelayanan dan kehidupan Tuhan Yesus kita belajar. Yang pertama, kita perlu tetap bekerja, menolong, melayani, walau menghadapi banyak tantangan. Tuhan Yesus dalam pelayanannya juga menghadapi banyak tantangan. Sewaktu Tuhan Yesus membuat orang lumpuh berjalan dengan berkata, "Dosamu sudah diampuni," ahli Taurat yang menyaksikannya tidak memuji Allah. Sebaliknya mereka mengatakan Yesus menghujat Allah. Sewaktu Yesus duduk makan di rumah Matius, orang Farisi tidak bersuka cita melihat orang berdosa diberi kesempatan untuk bertobat. Sebaliknya mereka mengkritik, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Saudara-saudara, kemudian kita melihat bagaimana ketika murid-murid Yohanes Pembaptis datang, mereka mengkritik mengapa murid-murid Yesus tidak berkuasa seperti mereka dan seperti orang Farisi. Di dalam Perjanjian Lama, Alkitab memerintahkan agar orang Israel agar berpuasa pada hari-hari raya tertentu seperti pada hari raya pendamaian. Tetapi di luar apa yang wajib ini, orang Farisi dan murid-murid Yohanes Pembaptis juga berpuasa 2 kali seminggu.
Rupanya murid-murid Yesus tidak melakukan yang terakhir ini. Inilah yang dipertanyakan. Ternyata keberhasilan Tuhan Yesus, ajarannya yang penuh kuasa Allah, mujizat kesembuhan yang diadakannya, belas kasihannya kepada manusia yang tersesat dalam dosa, ternyata membuat ahli Taurat, orang Farisi, dan murid-murid Yohanes Pembaptis menjadi iri hati. Karena iri hati, mereka mengkritik Tuhan Yesus dan mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Kalau orang tidak suka, apapun yang dikerjakan orang itu tetap saja salah. Meskipun banyak tantangan, Yesus tetap setia melayani, bahkan sampai mati di kayu salib. Mari kita mawas diri. Apakah kita suka mengkritik orang? Atau adakah orang-orang tertentu yang hampir selalu menjadi sasaran kritik kita? Bila ada, mari kita minta Roh Kudus menyelidiki hati kita. Mungkinkah ada roh iri atau dengki di dalam hati kita terhadap orang yang suka kita kritik itu? Ataukah mungkin kita kurang mengasihi orang yang gemar kita kritik itu? Bila benar demikian, mari kita bertobat sekarang ini. Mari kita minta agar Tuhan mengampuni kita. Mari kita minta agar Tuhan menolong kita untuk berhenti melakukannya. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih untuk tangan-tangan itu. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Atau barangkali Anda yang menjadi korban. Ada orang yang iri hati dan mencari-cari kesalahan Anda. Bila demikian, saudara perlu meniru teladan Tuhan Yesus, yaitu dengan mengampuni mereka, tetap baik dengan mereka, mengasihi mereka, bahkan berbuat baik kepada mereka. Firman Allah mengatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Fakta bahwa Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita menjadi alasan yang cukup bagi kita untuk mengampuni dan tetap mengasihi orang-orang yang bersalah kepada kita. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih untuk tangan-tangan itu. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kalau kita menjadi pengikut Kristus atau melayani Dia, pekerjaan, usaha, rumah tangga, pelayanan kita semua menjadi serba lancar, tidak ada tantangan. Tetapi Dia berjanji akan selalu beserta kita dan memberi kita kemenangan. Rasul Paulus berkata, sebab kami mau saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dalam nas ini, Rasul Paulus menggambarkan pergumulan hidupnya sebagai hamba Tuhan dengan kata-kata penderitaan. Beban yang begitu besar dan begitu berat, seolah-olah telah dijatuhi hukuman mati, membuat putus asa akan hidup. Pernahkah Anda mengalami apa yang dialami oleh Rasul Paulus? Apapun yang menjadi pilihan hidup kita, baik menjadi siswa, mahasiswa, karyawan,
pegawai negeri, tentara, polisi, atau sebagai pengusaha, atau pejabat negara, atau sebagai ibu rumah tangga, atau rohaniwan, dan sebagainya. Kita semua menghadapi iblis dan roh-roh jahat yang sama. Kita semua menghadapi sistem dunia yang berdosa yang sama. Kita semua menghadapi tabiat manusia berdosa yang sama. Karena itu, kita semua dapat mengalami tantangan dan penderitaan seperti yang dialami oleh Rasul Paulus dan Tuhan Yesus di dalam pelayanan mereka. Rasul Paulus menjelaskan bahwa semua penderitaan dan pergumulan yang kita alami diizinkan oleh Tuhan dengan tujuan supaya kita jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Pada kenyataannya, orang benar memang harus hidup dengan percaya dan mempercayakan hidup kepada Tuhan. Bila kita percaya dan mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan, kita tidak akan dikecewakan. Sebab firman Allah berkata, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Melalui pergumulan hidup dan penderitaan yang kita alami dan kemenangan yang Tuhan berikan, Tuhan memakai kita untuk turut menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Jadi apabila Anda yang menjadi korban, ada orang yang iri hati dan mencari-cari kesalahan Anda, maka walaupun tidak mudah, Anda memutuskan untuk meniru teladan Tuhan Yesus dengan tetap melayani, tetap bekerja dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan, tetap mengampuni, tetap mengasihi, tetap menolong, walau kurang atau tidak dihargai, tetap berbelas kasihan, walau banyak tantangan. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih untuk tangan-tangan itu. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu, sebab Tuhan sudah melihatnya. Hal kedua yang kita pelajari dari kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus adalah Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Allah digambarkan sebagai suami dari umatnya. Firman Allah berkata, sebab yang menjadi suamimu, ialah Dia yang menjadikan engkau, Tuhan semesta alam namanya, yang menjadi penebusmu, ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Dalam Perjanjian Lama, Allah digambarkan sebagai suami umatnya, sebab tugas suami adalah mengasihi istri sampai rela mati demi istrinya. Firman Allah berkata, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Begitulah kasih Allah kepada umat manusia. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dalam Perjanjian Lama, Allah digambarkan sebagai suami umatnya. Sebab tugas suami adalah menguduskan istrinya, menyucikannya, memandikannya dengan air dan firman, supaya istri menjadi cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Supaya istri menjadi kudus dan tidak bercela. Tugas suami adalah mengasihi istrinya, sama seperti tubuhnya. Siapa yang mengasihi istrinya,
mengasihi dirinya sendiri. Inilah yang dilakukan oleh Allah bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Di dalam perjanjian lama, Allah digambarkan menjamu umatnya. Firman Allah berkata, Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Orang Israel percaya bahwa hal ini digenapi bila Mesias datang. Yesus mengatakan hal ini sudah terjadi dengan kedatangannya ke dunia. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Di sini Yesus menjelaskan bahwa murid-muridnya makan-makan dan tidak berpuasa karena mereka adalah sahabat mempelai laki-laki yang sedang berada di pesta perkawinan. Mempelainya tentu adalah Yesus. Dengan demikian, secara tersirat, Yesus mengakui dirinya sebagai Allah yang menjadi manusia, dan dialah Mesias yang dijanjikan Allah. Perjamuan-perjamuan yang dihadiri Yesus di dunia ini mengawali perjamuan dalam kerajaan Allah yang akan kita nikmati kesempurnaannya nanti dalam sorga mulia. Firman Allah berkata, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Saudara-saudara, Yesus berkata, tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka. Ini menunjuk kepada kematian Yesus secara mengerikan di kayu salib. Firman Allah berkata, Dia yang tidak mengenal dosa sudah menjadi dosa ganti kita, supaya di dalam Dia kita menjadi kebenaran Allah. Yesus yang tidak mengenal dosa sudah menjadi dosa menggantikan kita ketika Ia mati di kayu salib, supaya di dalam Dia, yaitu oleh iman kepadanya, kita menjadi kebenaran Allah, yaitu menjadi orang-orang yang tidak bisa dihukum lagi karena dosa-dosanya, sebab hukuman dosa kita sudah dijalani oleh Tuhan Yesus ketika Ia mati di kayu salib. Bila ini menjadi keputusan Anda memutuskan untuk percaya bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia untuk menjalani hukuman dosa menggantikan Anda, supaya dengan percaya dan mempercayakan hidup Anda kepada Tuhan Yesus, Anda beroleh pengampunan dosa. Bila ini menjadi keputusanmu, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih untuk tangan-tangan itu. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Tuhan Yesus berkata, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Dengan demikian, Tuhan Yesus menegaskan bahwa masa gereja menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali adalah masa di mana gereja harus berpuasa secara berkala dan teratur. Bila ini menjadi keputusan Anda memutuskan untuk berdoa dan berpuasa secara berkala dan teratur, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih untuk tangan-tangan itu.
Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Hal ketiga yang kita pelajari dari kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus adalah kehadiran Tuhan Yesus selalu membawa sukacita. Yesus adalah mempelai laki-laki dan gereja adalah mempelai wanita. Yesus berkata, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Jawabnya tentu saja tidak. Kehadiran mempelai laki-laki tidak hanya membawa sukacita kepada mempelai perempuan, tetapi juga kepada sahabat-sahabat mempelai laki-laki dan orang-orang lain yang hadir. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kalau kita menjadi pengikut Kristus atau melayani Dia, pekerjaan, usaha, rumah tangga, pelayanan kita semua menjadi serba lancar, tidak ada tantangan. Tetapi Tuhan berjanji akan selalu beserta kita. Dan di mana Yesus hadir, di situ akan ada sukacita, walau banyak tantangan dan pergumulan. Mentaati firman Allah, kehidupan yang saleh tidak membuat hidup jadi serba muram. Sebaliknya, membuat hidup menjadi penuh dengan sukacita yang berasal dari sorga. Iman kepada Tuhan Yesus memungkinkan seseorang untuk bersukacita senantiasa dalam segala keadaan, seperti diamanatkan oleh firman Allah ini. Bersukacitalah senantiasa. Firman Allah berkata, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Keselamatan, pengampunan dosa, dan pertolongan Tuhan bagi mereka yang berseru kepada Tuhan akan memberi sukacita di hati. Firman Allah berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Roh Kudus yang Tuhan berikan untuk berdiam di dalam hati setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan memampukan setiap orang Kristen untuk bersukacita di tengah-tengah tantangan, penderitaan, dan pergumulan hidup. Suatu kali, Rasul Paulus dan Silas memberitakan Injil di benua Eropa. Mereka bertemu dengan seorang hamba perempuan yang dirasuk oleh roh tenung, yang bisa meramal, dan dengan demikian mendatangkan penghasilan yang besar bagi majikannya. Kemampuan perempuan ini untuk meramal dijadikan mesin ATM oleh majikannya. Suatu hari, Paulus mengusir roh tenung keluar dari perempuan ini. Akibatnya dia tidak bisa lagi meramal. Majikan perempuan ini menjadi kehilangan penghasilan. Karena itu mereka marah kepada Paulus dan Silas. Mereka menangkap Paulus dan Silas, menghadapkan keduanya kepada pembesar kota, memfitnah Paulus dan Silas, sehingga keduanya dihukum cambuk dan dimasukkan ke dalam penjara dengan dijaga ketat. Firman Allah mencatat, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Karena Paulus dan Silas memutuskan untuk tetap bersukacita dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah di tengah-tengah penderitaan dan kesesakan mereka, maka Tuhan mengadakan gempa bumi yang hebat yang membuat semua belenggu mereka terlepas,
dan pintu penjara yang berlapis-lapis terbuka semuanya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah ada hal-hal yang membelenggu, memenjarakan, dan membuat Anda amat menderita? Apakah ada di antara kita yang juga sedang terbelenggu dan dipenjarakan oleh kesulitan keuangan? Barangkali ada yang terbelenggu dan dipenjarakan oleh masalah di pekerjaan atau usaha. Barangkali ada yang terbelenggu dan dipenjarakan oleh masalah anak-anak yang tidak hidup menurut ajaran firman Allah. Barangkali ada yang terbelenggu dan dipenjarakan oleh masalah rumah tangga. Barangkali ada yang terbelenggu dan dipenjarakan dan amat menderita karena keperluan pendidikan baik bagi diri sendiri maupun bagi anak-anak. Barangkali ada yang terbelenggu dan dipenjarakan oleh pergaulan buruk yang merusak kebiasaan yang baik. Barangkali ada yang terbelenggu dan dipenjarakan oleh sakit, penyakit, dan sebagainya. Bila ada hal-hal yang mengganggu, membelenggu, memenjarakan, dan membuat kita menderita, mari kita putuskan untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan. Tetap menyanyikan puji-pujian kepada Allah di tengah-tengah penderitaan dan kesesakan. Dan tetap percaya bahwa Tuhan setia. Dia pasti akan membuka semua pintu penjara dan melepaskan semua belenggu. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih untuk tangan-tangan itu. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita nyanyikan lagu ini. Sampai selama-lamanya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji, glory, haleluya. glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji. Sekali lagi katakan glory. Glory, glory, Kau panji kemenangan. haleluya. Kau Yehova Nisi. Membawa kami kepada kemenangan dan kemenangan. Karamaya Singkaramaya Sandari Karamaya Sing. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji. Glory, glory,
Karabasakaria Labosa, Kakaralabosa, Karia Labosa, Iria Labakushai, Kakaralabosa, Karia Labosa, Iria Labakushai, Kakaralabosa, Karia Labosa, Iria Labakushai, Kakaralabosa, Karia Labosa, Karabosa, Karia Labosa. Sementara musik tetap dinyanyikan, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Mari kita mawas sendiri. Apakah kita suka mengkritik orang? Atau adakah orang-orang tertentu yang hampir selalu menjadi sasaran kritik kita? Bila ada, mari kita minta Roh Kudus menyelidiki hati kita. Mungkinkah ada roh iri hati atau dengki di dalam hati kita terhadap orang yang suka kita kritik itu? Ataukah mungkin kita kurang mengasihi orang yang gemar kita kritik itu? Bila benar demikian, mari kita bertobat sekarang ini. Mari kita mengaku dosa kita. Mari kita minta Tuhan mengampuni kita. Mari kita minta agar Tuhan melenyapkan segala bentuk iri dan dengki dari dalam hati kita. Mari kita minta agar Tuhan menolong kita untuk berhenti iri, berhenti dengki, berhenti mengkritik orang secara tidak semena-mena. Irialamo kakaralabatadator yalabakushai. Irialabatadator yalabatadator yalabakushai. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Barangkali Anda yang menjadi korban. Ada orang yang iri hati dan mencari-cari kesalahan Anda. Bila demikian, saudara perlu meniru teladan Tuhan Yesus. Mengampuni mereka, tetap baik dengan mereka, mengasihi mereka, bahkan berbuat baik kepada mereka. Firman Allah berkata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Fakta bahwa Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita merupakan alasan yang cukup bagi kita untuk mengampuni dan tetap mengasihi orang-orang yang bersalah kepada kita. Kirialamo kakaralabasandator yalabakushai. Karabasandator yalabasandator yalabakushai kakaralabakushai. Karabasandator yalabosa. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kalau kita menjadi pengikut Kristus atau melayani Dia, maka pekerjaan, usaha, rumah tangga, pelayanan kita menjadi serba lancar, tidak ada tantangan.
Tetapi Tuhan berjanji, Dia akan selalu beserta kita dan memberi kita kemenangan. Melalui pergumulan hidup dan penderitaan yang kita alami, dan kemenangan yang Tuhan berikan, Tuhan memakai kita untuk turut menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Jadi apabila Anda menjadi korban, ada orang yang iri hati dan mencari-cari kesalahan Anda, maka walaupun tidak mudah, Anda perlu memutuskan untuk meniru teladan Tuhan Yesus dengan tetap melayani, tetap bekerja dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan, tetap mengampuni, tetap mengasihi, tetap menolong, walau kurang atau tidak dihargai, tetap berbelas kasihan, walau banyak tantangan. Ilialabasandator, yalabakusyai, kakaralabasandator, yalabosa, kalabasandator, yalabosa. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Anda memutuskan untuk percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang menjadi manusia untuk menjalani hukuman dosa menggantikan Anda, supaya dengan percaya dan mempercayakan hidup Anda kepada Tuhan Yesus, Anda beroleh pengampunan dosa. Katakan pengakuan imanmu sekarang kepada Tuhan Yesus. Katakan pengakuan imanmu sekarang kepada Tuhan Yesus. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Bila ada hal-hal yang membelenggu, memenjarakan, dan membuat kita menderita, mari kita putuskan untuk tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Mari kita tetap menyanyikan puji-pujian kepada Allah di tengah-tengah penderitaan dan kesesakan. Dan tetap percaya bahwa Tuhan setia. Dia pasti akan membuka semua pintu penjara dan melepaskan semua belenggu. Irialamo kakaralabasandator yalabosa. Irialabakusyai kakaralabakusyai kakaralabakusyai. Ilialabasandator yalabasandator yalabakusyai kakaralabakusyai. Irialabasandator yalabasandator yalabakusyai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya amin. Mari kita tetap berdiri. Mari kita semua bangkit berdiri. Sekarang kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Kita akan berdoa. Dan sesudah doa, saudara boleh duduk kembali. Nanti cawan dan roti akan dibagikan. Dan nanti kita akan makan perjamuan Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, sekali lagi kami berterima kasih untuk kematian Yesus di kayu salib yang telah menghasilkan pengampunan dosa bagi kami. Terima kasih Bapa. Engkau sudah menebus kami dan mengampuni segala dosa kami semata-mata karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Terima kasih Bapa untuk kesetiaan-Mu yang tidak pernah berubah. Terima kasih Bapa, kami selalu bisa mengandalkan kasih setia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu, saudara-saudari, dan anak-anak untuk duduk kembali. Kami persilakan cawan dan roti dibagikan sambil kita menyanyikan lagu ini. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa
Apakah ada di antara kita yang ingin mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, tetapi belum mendapat cawan atau roti? Mari kita teliti sebentar. Bila semua orang sudah mendapatkan cawan dan roti, mari kita bangkit berdiri. Mari kita masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Mari kita mengangkat roti terlebih dahulu. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus." Mari kita mengangkat cawan. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus." Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu kepada kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih dosa kami diampuni. Semata-mata karena pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih. Silakan cawan-cawan dikumpulkan kembali. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita dan pengakuan iman kita. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada
tiada yang seperti Engkau. Kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku. Selamanya Kau ku sembah, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku. Selamanya Kau ku sembah. Tiada yang seperti Engkau. Kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku, tiada yang seperti Engkau. Kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku. Selamanya Kau ku sembah, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku. Selamanya Kau ku sembah, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku. Selamanya Kau ku sembah, selamanya Kau ku sembah, selamanya Kau ku sembah. Mari kita masing-masing berdoa kepada Tuhan. Mari kita ingat-ingat kebaikan Tuhan. Mari kita ingat-ingat kesetiaan Tuhan kepada kita. Mari kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu kepada kami. Terima kasih Bapa
karena begitu besar kasih-Mu akan kami. Sehingga Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal untuk mati di kayu salib, untuk mengampuni dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sorga mulia Kau tinggalkan. Kau menjadi manusia. Bahkan Kau rela mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau bangkit dari kematian untuk mengaruniakan kehidupan yang penuh pengharapan bagi kami. Terima kasih Roh Kudus, Engkau pribadi yang maha suci, namun berkenan berdiam di dalam kami. Engkau penolong kami, Engkau penghibur kami. Engkau roh kebenaran yang menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Engkau penolong yang sejati. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kirialamo kakaralaba thandator yalaba kushai kakaralaba kushai. Terima kasih buat kasih-Mu kepada kami ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat segala berkat rohani di dalam sorga yang kami terima di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kirialaba thandator yalaba kushai. Karabasandator yalaba thandator yalabosa. Setiap orang yang ada keperluan yang lain yang ingin didoakan lebih lanjut, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa bagi mereka yang membutuhkan tempat tinggal. Kiranya Tuhan memberikan tempat tinggal yang layak. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan orang yang tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi hidup untuk Kristus sebagai pasangan hidup anak-anak Tuhan. Kami mohon agar Bapa mengaruniakan kehidupan yang berumah tangga penuh bahagia dalam kasih Tuhan kepada anak-anak Tuhan. Yang merindukan keturunan, Tuhan mengadakan mujizat supaya bisa hamil dan melahirkan anak-anak. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung dan sebagainya, kiranya Bapa mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Bagi yang sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan sekarang ini. Lenyapkanlah semua sakit penyakit dari tubuh semua anak-anak-Mu yang mengangkat tangannya sekarang ini. Kami minta ini di dalam nama Tuhan Yesus. Adakanlah ya Bapa mujizat-mujizat keuangan. Menjawab segala keperluan anak-anak Tuhan. Yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan beri usaha. Yang menghadapi masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan yang menolong. Anggota keluarga kami yang perlu bertobat, Tuhan bawa kepada pertobatan. Masalah rumah tangga, Tuhan selesaikan dan pulihkan. Yang sedang bersekolah dan kuliah, Tuhan tolong agar bisa menyelesaikan sekolah dan kuliahnya. Yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami berdoa agar Bapa menjauhkan kami dan anak cucu kami dari pergaulan yang buruk yang merusak kebiasaan yang baik. Kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak cucunya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kami juga berdoa buat segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu. Namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak dan menolong kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menolak dan mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh kebimbangan, roh ragu-ragu, roh putus asa, roh hilang pengharapan. Kami tengking Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Segala pikiran-pikiran ingin bunuh diri, roh ingin bunuh diri, aku tengking Engkau sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh tertolak,
roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku tengking Engkau sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Shalom, Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berjumpa di ibadah online GSJA Mercy for All. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah online ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah online ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat saudara dapatkan di tayangan di akhir ibadah ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat online di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Atau saudara juga dapat mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah online ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2021 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai pengakuan iman kita. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembalakan jiwaku yang sungguh,
Yesus Dia harapanku. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembalakan jiwaku yang sungguh. Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus Dia harapanku. Yesus harapan. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus Dia harapanku. Sebelum kita menutup ibadah online hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang penting untuk ditanyakan. Mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, silakan mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya minta setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku, saya orang berdosa. Saya perlu pengampunan-Mu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Saya percaya sekarang juga dosa saya sudah diampuni dan saya sudah menjadi ahli waris kerajaan sorga. Terima kasih Bapa untuk kasih dan pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Mari kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pulanglah dengan kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Kau berikan sampai kapanpun.